Pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi menyeluruh program makan bergizi gratis. Prabowo dengan tegas menekankan setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, serta para Direktur Utama BUMN strategis di Istana Merdeka. Ratas ini secara khusus membahas salah satunya langkah penguatan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dalam rapat ini, Presiden Prabowo juga menegaskan penertiban praktik penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG nakal. Di akhir rapat, Prabowo dengan tegas menekankan setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan telah meminta waktu 1 bulan untuk menyelesaikan masalah MBG. Ya, jadi saudara, nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Zulhas mengungkapkan pemerintah telah memetakan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program MBG. Di antaranya penyalahgunaan program, penetapan titik penerima manfaat, hingga ketersediaan satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk mendukung pelaksanaan penyaluran MBG di sejumlah daerah. Pembenahan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah memperkuat tata kelola program MBG sehingga pelaksanaannya semakin efektif, transparan, dan mampu menjangkau seluruh penerima manfaat sesuai tujuan program. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, sementara itu Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengungkap pemerintah tengah mengkaji ulang penerima manfaat program makan bergizi gratis. Penataan penerima manfaat dibahas langsung dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat hari Rabu. Dari rapat tersebut, BGN akan berhenti beri MBG kepada anak-anak sekolah yang berasal dari keluarga menengah ke atas atau yang berasal dari desil 8 hingga 10. Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang juga cukup. Silakan kaji. Jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Itu pesan-pesan secara umum lah. Tapi poinnya menurut saya itu hal yang sangat baik. Arahan yang sangat jelas untuk kami kemudian nanti bekerja melakukan pembenahan. Mahasiswa berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Massa yang datang membawa 3 tuntutan, salah satunya menuntut evaluasi program MBG. Kami teman-teman dari WJA negara, bagaimana mungkin? Apakah kalian sedih melihat itu? Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen berunjuk rasa di dekat Monumen Patung Kuda Menteng, Jakarta Pusat. Dalam aksinya mereka membawa 3 tuntutan kepada pemerintah, seperti pembenahan sistem tata negara, penyelamatan sektor pendidikan, serta penguatan kedaulatan masyarakat sipil. Massa juga menuntut adanya evaluasi program MBG yang syarat akan banyak korupsi. Ya terpaksa beli Pertamax juga. Jadi ya krisis-krisis yang bertumpuk-tumpuk ini dan harga biaya hidupnya itu naik ya. Jadi kayak makan itu aja sulit buat banyak orang. Itu kenapa banyak sekali yang kayak namanya stunting dan sebagaimananya. Walaupun udah ada program MBG yang katanya bagus kayak gitu, tapi kenyataannya enggak. Program MBG itu banyak buruknya. Karena walaupun itu adalah program yang memang terdengar sosialis, tapi inti dari program MBG adalah ya korupsi. Melalui aksi ini, massa berharap pemerintah dapat menjadikan berbagai tuntutan terkait kebijakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai bahan evaluasi.
Dari Jakarta, Jen Cahyani, Damaru Caksono, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kapus Penkum Kejaksaan Agung membenarkan tersangka Febri Adriansyah, ex Jampitsus, sudah dipanggil untuk diperiksa. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Anang Supriyatna juga membuka peluang adanya penggeledahan di rumah Febri Adriansyah yang berlokasi di Jakarta Selatan oleh penyidik. Memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA. Dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Terkait dengan bagaimana penggeledahan itu tergantung nanti kepada kepentingan dari penyidik. Yang jelas, sebagaimana saudara ketahui, beberapa tempat sudah digeledah dan didapati beberapa barang bukti. Ya, pemirsa, pengacara Hotman Paris ditunjuk sebagai kuasa hukum ex Jampitsus Febri Adriansyah. Hari ini Hotman didampingi pemeriksaan Febri dan sebagai tersangka di Kejaksaan Agung. Pengacara Hotman Paris Hutapea telah ditunjuk sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah. Hotman pun mendampingi Febri menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Hotman mengatakan Febri diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya Hotman mengungkapkan ditunjuk sebagai kuasa hukum Febri. Surat kuasa diserahkan kepadanya pada Jumat pagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelum jadi kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea soroti perubahan status hukum mantan Jampitsus dari tersangka, saksi, lalu berubah jadi tersangka. Dan menurut Hotman, perubahan status ini berpotensi timbulkan pertanyaan publik terkait kepastian proses hukum yang tengah berjalan. Dalam satu hari, status hukum ex Jampitsus Febri Adriansyah berubah sebanyak 2 kali. Dari tersangka menjadi saksi, lalu diralat kembali jadi tersangka lagi. Rabu sore, Kejagung menerbitkan 3 sprindik baru dan mengumumkan status Febri Adriansyah sebagai saksi. Hal ini jelas berbeda dari Polri yang menetapkan status Febri Adriansyah sebagai tersangka pada 11 Juli lalu. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung, artinya kemudian dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri, orang dan sprindik dari Polri. Tapi untuk sprindik yang dikeluarkan Kejagung, artinya 2 orang itu masuk saksi. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Hanya berselang beberapa jam setelahnya, Kejagung pun meralat pernyataannya terkait status Febri. Dalam siaran pers resmi, Kejagung menyebut status Febri masih sebagai tersangka. Berubah-ubahnya status hukum ex Jampitsus Febri Adriansyah ini pun mengundang kritik tajam pengacara kondang Hotman Paris. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Hotman pun mengaku heran dengan dinamika penangkapan perkara tersebut. Pernyataan Hotman ini langsung jadi perhatian warganet dan memicu berbagai tanggapan di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kapus Penkum Kejaksaan Agung membenarkan tersangka Febri Adriansyah, ex Jampitsus, sudah dipanggil untuk diperiksa. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Anang Supriyatna juga membuka peluang adanya penggeledahan di rumah Febri Adriansyah yang berlokasi di Jakarta Selatan oleh penyidik. Memang benar hari ini penyerahan dokumen,
baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA. Dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Terkait dengan bagaimana penggeledahan itu tergantung nanti kepada kepentingan dari penyidik. Yang jelas, sebagaimana saudara ketahui, beberapa tempat sudah digeledah dan didapati beberapa barang bukti. Ya, pemirsa, pengacara Hotman Paris ditunjuk sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Hari ini Hotman didampingi pemeriksaan Febri dan sebagai tersangka di Kejaksaan Agung. Pengacara Hotman Paris Hutapea telah ditunjuk sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah. Hotman pun mendampingi Febri menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Hotman mengatakan Febri diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya Hotman mengungkapkan ditunjuk sebagai kuasa hukum Febri. Surat kuasa diserahkan kepadanya pada Jumat pagi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, sebelum jadi kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea soroti perubahan status hukum mantan Jampitsus dari tersangka, saksi, lalu berubah jadi tersangka. Dan menurut Hotman, perubahan status ini berpotensi timbulkan pertanyaan publik terkait kepastian proses hukum yang tengah berjalan. Dalam satu hari, status hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah berubah sebanyak 2 kali. Dari tersangka menjadi saksi, lalu diralat kembali jadi tersangka lagi. Rabu sore, Kejagung menerbitkan 3 sprindik baru dan mengumumkan status Febri Adriansyah sebagai saksi. Hal ini jelas berbeda dari Polri yang menetapkan status Febri Adriansyah sebagai tersangka pada 11 Juli lalu. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung, artinya keduanya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Orang dan sprindik dari Polri. sprindik yang dikeluarkan Kejagung, artinya 2 orang itu masuk saksi. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Hanya berselang beberapa jam setelahnya, Kejagung pun meralat pernyataannya terkait status Febri. Dalam siaran pers resmi, Kejagung menyebut status Febri masih sebagai tersangka. Berubah-ubahnya status hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini pun mengundang kritik tajam pengacara kondang Hotman Paris. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Hotman pun mengaku heran dengan dinamika penangkapan perkara tersebut. Pernyataan Hotman ini langsung jadi perhatian warganet dan memicu berbagai tanggapan di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum Don Rito Handika Hanggowongso kaget kliennya langsung ditahan Kejagung pasca pelimpahan berkas dan bukti dari Polri. Handika keberatan Don Rito ditahan Kejagung karena adanya fakta-fakta yang dianggap fiktif saat berita acara pemeriksaan. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan di rutan C7 Kejaksaan Agung RI atas dasar sangkaan yang sama dengan apa yang disangkakan oleh pihak Polda Metro Jaya, yaitu terkait perkara Samintan. Itu poinnya.
klien kami tidak ada hubungan dengan namanya Ferry Boboho. Ya, bahwa keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif, dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Kedua, semua saksi money changer juga sudah diambil keterangan. Semua menyatakan tidak ada penerimaan 5 juta US dollar. Ya, pemirsa, sejak pagi ex-Jampitsus Febri Adriansyah diperiksa Kejaksaan Agung, sementara rekannya Don Rito langsung ditahan usai dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini sudah ada rekan Ismalia Midasari langsung dari Kejagung. Ya, Ismalia, ada informasi terbaru apa di lapangan? Silakan. Ya, selamat malam Juno dan juga pemirsa. Setelah tadi dari Kortas Tipikor Polri ini dan Polda Metro Jaya ini menyerahkan pelimpahan alat bukti dan juga satu tersangka kepada Kejagung. Sampai saat ini kami masih menunggu adanya informasi-informasi lebih lanjut. Namun yang dapat kami informasikan setelah tadi Don Rito diserahkan dari Polda Metro Jaya ke Kejagung, ini tadi keluar dari gedung Jampitsus di Kejaksaan Agung ini sekitar pukul 16.30. Dan yang tadinya dia memakai rompi oranye, lalu dia keluar dengan menggunakan rompi pink seperti itu. Dan juga tadi dari kuasa hukum Don Rito yakni Handika Hanggowongso ini mengatakan bahwa dirinya kaget bahwa kliennya langsung ditahan di rutan C7 Kejaksaan Agung karena menurutnya terdapat sejumlah keterangan saksi yang dinilai tidak mendukung dugaan yang disangkakan kepada kliennya. Dan salah satunya ini adalah tuduhan mengenai penyerahan dana sebesar 5 juta dolar Singapura yang telah dibantah oleh saksi Norman dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Dan juga selain itu dia mengatakan bahwa sejumlah saksi dari money changer yang telah diperiksa penyidik juga menyatakan tidak mengetahui adanya transaksi penerimaan dana sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat sebagaimana yang dituduhkan. Dan seperti yang kita ketahui Juna dan juga pemirsa, sebelumnya tadi Kortas Tipikor Polri ini melimpahkan sejumlah alat bukti yang tadi kami pantau ada 2 box kontainer besar dan juga ada 8 koper, 1 kardus dan juga 1 berangkas. Dan tadi juga dari Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Kapuspen dari Kejagung ini menyatakan atau membenarkan bahwa sejumlah barang bukti yakni yang berupa mata uang asing dan juga emas batangan seberat 74 kg ini merupakan asli. Dan juga tadi dari Kapuspen Kum Kejagung ini Anang Supriyatna mengatakan bahwa akan memeriksa ex-Jampitsus Febri Adriansyah, namun tadi tidak dibeberkan hari apa atau di jam berapa, ini tidak dibeberkan kepada awak media. Seperti itu, Juno. Baik, Ismalia, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tim penyidik Polri serahkan barang bukti kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah dan Don Rito ke Kejaksaan Agung. Beratnya barang bukti memaksa koper harus diangkat 3 petugas. Tulisannya Bang, jangan dihalangi Bang. Nah ini Mas nih, loh. Ya, inilah barang bukti dalam perkara yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang tiba di gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta, pemirsa, Jumat siang. Barang bukti tersebut diangkut menggunakan kendaraan taktis Brimob dari Polda Metro Jaya menuju kompleks gedung Bundar Kejaksaan Agung. Barang bukti yang dibawa terdiri dari box berukuran besar, 8 koper, 1 kardus, serta 1 berangkas berisi uang tunai hingga batangan emas. Seluruh barang kemudian diturunkan untuk dipindahkan ke dalam gedung. Proses penurunan barang bukti mendapat pengawalan ketat dari aparat. Beberapa koper bahkan diangkut 3 petugas karena beratnya barang bukti emas dan uang tunai. Ya, Polda Metro Jaya memastikan seluruh barang bukti kasus terkait ex-Jampitsus Febri Adriansyah dinyatakan asli. Barang bukti termasuk dolar Amerika, dolar Singapura, serta emas 74 kg. Bahwa dalam rangkaian kegiatan hari Jumat 17 Juli 2026 ini, penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud
secara sinergitas Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01414,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/0016.00/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUF 2026 tanggal 17 Juli 2026, termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya. Ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Barreskrim Polri nomor lab 4627/DUF 2026 tanggal 17 Juli 2026. Itu dari beberapa barang bukti yang kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ini juga sebagai wujud transparansi Kejaksaan Agung dengan Kepolisian Republik Indonesia serta sinergitas dan kolaborasi untuk kita sama-sama menyampaikan bahwa hasil penyerahan perkara lanjutan yang dilaksanakan hari ini artinya tugas dan wewenang tanggung jawab dari penyidik joint investigasi ini sudah kita serahkan secara resmi kepada penyidik Kejaksaan Agung. Cacat prosedur dan langgar hukum, pengalihan berkas perkara ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari Kepolisian ke Kejagung digugat ke pengadilan. Sementara itu menurut polisi pelimpahan berkas Febri ke Kejagung dilakukan demi sinergitas antar lembaga. Selain timbulkan kemarahan publik, kasus mega korupsi yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga timbulkan kontroversi. Sejumlah pihak mempermasalahkan pengalihan berkas perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan Agung. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI bahkan sudah melayangkan gugatan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan. LP3HI menilai pengalihan penyidikan kasus Febri Adriansyah oleh Kortas Tipikor cacat prosedur formil dan melanggar hukum pidana. Kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Kortas Tipikor dengan cara mengalihkan berkas perkara kepada Kejaksaan Agung itu tidak sesuai. Pertama, memang dalam aturannya tidak ada. Di dalam KUHP itu pelimpahan itu bisa terjadi kalau berkasnya lengkap dari penyidik kepada penuntut. Kalau antar penyidik hanya bisa dilakukan oleh KPK dalam bentuk pengambil alihan. Saya berharap nanti dari situ nanti hakim akan menguji. Kami berharap juga
Kortas Tipikor itu akan membuka alasan kenapa kemudian dihentikan, yang kemudian dialihkan kepada Kejaksaan Agung. Tidak hanya LP3HI, masyarakat anti korupsi atau MAKI juga akan gugat Kortas Tipikor atas tindakan mengalihkan perkara ke Kejagung. Pengalihan kasus ini dari polisi ke jaksa, itu mau Anda lawan? Ya kita uji, bukan lewat dilawan loh ya, kita uji. pra-peradilan dia lah. Ya kalau memang nanti dikabulkan biar tetap di polisi. Oke. Kan gitu. Kalau ditolak berarti ya boleh ke jaksa kan. Sementara itu Kortas Tipikor Polri menyebut jika penyelidikan dan penyidikan yang mereka lakukan sudah sah secara hukum. Bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas. Febri Adiansyah ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi, yakni pengadaan batu bara PT PLN, korupsi di PT Asabri, dan korupsi PT Krakatau Steel. Jika rekannya sesama tersangka Don Rito sudah ditahan, hingga kini Febri masih melenggang bebas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, mantan Bupati Kwansin Suhardiman Ambi membantah tudingan dirinya meninggalkan amplop untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bantahan disampaikan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK Jumat siang. Mantan Bupati Kuantan Singingi Kwansin Suhardiman Ambi membantah pernah memberikan amplop kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bantahan itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jumat siang. Suhardiman menegaskan amplop yang diduga berisi uang pecahan dolar Singapura tersebut bukan berasal dari dirinya. Bahkan ia mengaku tidak mengetahui adanya amplop yang disebut ditemukan usai pertemuannya dengan Raja Juli. Di amplop Pak. Saya nggak tahu isinya. Apa isinya apa ya? Itu Bapak yang ngasih Pak. Bapak yang ngasih Bapak. Gue Bapak yang ngasih. Kenapa dikasih Pak? Kenapa dikasih Pak? Kenapa dikasih Pak? Kasih tanggapannya dong Pak. Sementara itu KPK menyatakan laporan penolakan gratifikasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah selesai diproses di Deputi Pencegahan. Meski demikian, penyidik KPK masih mendalami pihak yang berinisiatif memberikan amplop serta motif di balik itu. Terkait dengan pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh Pak Menhub ini sudah case close. Sedangkan di penindakan ini masih akan terus didalami keterkaitannya. Karena dalam konstruksi perkaranya Pak Bupati setelah mengumpulkan uang dari para pihak tersebut, kemudian uang ini diberikan kepada Pak Menteri. Nah ini tentu didalami. Maksud, tujuan, inisiatifnya dari pihak siapa, motifnya untuk apa, semuanya akan didalami oleh penyidik. Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Bupati Kwansin Suhardiman Ambi pernah beraudiensi di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 terkait pelepasan kawasan hutan. Usai pertemuan, Raja Juli mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kwansin Suhardiman. Dirinya langsung memerintahkan agar amplop tersebut dikembalikan pada 12 Juni 2026 sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Suhardiman Ambi. Tim Liputan iNews melaporkan.